Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Giri. Wali Songo merupakan ulama berperan aktif dalam menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan seorang pemimpin agama dan penguasa di wilayah Giri. Beliau mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren dan mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Namun sebelumnya, pernahkah kamu membaca cerita atau biografi Sunan Giri? Bagaimana perannya dalam mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengarkan kisah ini. Biografi Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku, yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilah keluarga Sunan Giri sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, yaitu anak dari Raja Blambangan pada masa kerajaan Mojopahit. Ketika masih kecil, Sunan Giri diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik yang bernama Nyai Ageng Pinate. Pengasuhan Nyai Ageng Pinate berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyai Ageng Pinate yang sedang berlayar kembali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, kemudian diberikan nama Joko Samudro dan dijadikan anak angkat. Pada saat Joko Samudro masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya karena sang mertua menolak ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk memeluk agama Islam. Namun setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit di Gresik. Raja Blambangan memerintahkan agar sang bayi atau cucunya sendiri dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana. Pada akhirnya ditemukan oleh Nyai Ageng Pinate. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Dinta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, meliputi Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf, di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu yang disampaikan, Raden Paku diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama Raden Magdum Ibrahim, yaitu putra Sunan Ampel. Saat kembali dari Tanah Suci melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah Raden Paku. Kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar bersama
Syekh Maulana Ishaq. Mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim pulang ke Gresik bersama dua orang abdi, yaitu Syekh Koja dan Syekh Grigis, dengan membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari tempat yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Raden Paku menikah dengan Dewi Murtasiyah, yaitu putri Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebagai santri dan kiai, melainkan hubungan antara menantu dan mertua. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya, Nyai Ageng Pinate. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang, sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari, hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pase, Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi, yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi. Tahun tersebut merupakan tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Sunan Dalem diberi gelar Sunan Giri II. Sementara puncak kejayaan Giri Kedaton terjadi ketika dipimpin oleh Sunan Prapen, cucu Sunan Giri. Sunan Prapen berhasil menyebarkan Islam ke berbagai daerah seperti Kute, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, dan Maluku. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsal Sri Manganti Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Sunan Giri juga disematkan oleh Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuna, Sunan Giri berarti Raja Giri. Peran yang kedua yaitu mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses Islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut Mandala Asrama atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Mojopahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta.
lalu oleh para wali songo dukuh diubah menjadi pesantren. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Peran yang ketiga yaitu mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya dari berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, antara lain 1. Jelungan. Jelungan adalah permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu apabila telah berpegang pada barang pohon yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pada prinsipnya, pemenang bersembunyi, sedangkan pemain yang kalah berusaha mencari pemain lain tanpa harus meninggalkan pangkalan atau barang pohon terlalu jauh. Arti permainan tersebut adalah seorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Permainan yang kedua adalah jamuran. Permainan tradisional ini melibatkan 4-12 anak yang dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Pelaksanaannya dengan membentuk bulatan seperti jamur. Permainan ini disertai nyanyian berupa tembang dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang diminta oleh anak yang jadi. Dalam permainan ini terkandung makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Selain menciptakan permainan untuk anak-anak, Sunan Giri juga menciptakan tembang-tembang untuk permainan anak-anak, antara lain Padang Wulan, Jor, Gula Ganti, dan Cublek-Cublek Suweng. Demikianlah sekilas kisah Sunan Giri. Kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.